Halo halo Gemini. Sekarang kita general reading untuk bulan Mei. Sun, Moon, and Rising in Gemini. Di bulan Mei ini apakah wow, ternyata ada yang makjelep ya. Oke. Tapi nggak usah khawatir ya. Kejadian yang menyakitkan yang memang berakhir itu ya memang sudah waktunya. Dan wajar ya kalau Gemini itu merasa sakit hati, masih ada rasa nggak terima ya. Nah, tapi setelah itu kamu akan kayak bersyukur. Aku kasih contoh, misalnya kamu itu punya hubungan dengan orang yang toksik. Nah, kamu memang cinta ya, dan pada awalnya dia juga cinta. Hubungan ini berlandaskan cinta. Tapi karena ego dan hal lainnya, maka ya kalian akhirnya saling menyakiti. Kalau sudah tidak bisa diperbaiki, tidak ada yang mau mengalah, atau sudah diusahakan tapi masih terus menerus saling menyakiti, kemudian ya mungkin ekstrimnya tuh udah berkali-kali bilang putus atau cerai. Nah, itu kan tidak sehat ya, dan lama-lama akan merembet. Jadi mood kamu, perasaan kamu, fokus kamu itu akan semuanya rusak gitu ya. Jadi ketika semuanya sudah tidak bisa diperbaiki lagi, ya satu-satunya jalan adalah mengikhlaskan. Memang sakit, memang gak terima, memang akan ada luka batin. Tapi memang kalau misalnya kamu tidak segera menyudahi, tidak menyelesaikan, maka itu akan berlarut-larut, lukanya akan makin banyak dan makin dalam. Tapi kalau kamu sudah menerima, ya kamu ikhlas, dan di bulan Mei kamu itu ya berusaha untuk menjalani hari demi hari lagi meskipun sendirian, kamu akan bisa mendapatkan hal yang lebih baik. Di sini aku tidak melihat kamu akan segera mendapatkan pengganti ya. Kalau untuk percintaan, aku melihatnya kamu akan single dulu, tapi single and very happy. Kamu akan lebih happy sendirian dalam beberapa waktu. Kamu bisa menikmati hidup, kamu bisa kembali ke jati diri kamu, tidak perlu memikirkan atau tidak perlu berusaha beradaptasi dengan orang lain ya. Kamu bisa jadi diri sendiri dan bisa melakukan apa yang kamu mau. Mungkin sebelumnya kamu tuh banyak larangan, banyak dikekang ya. Nah, kelihatannya di bulan Mei kalau kamu memang menerima ya bahwa ini adalah waktunya, sudah waktunya berakhir, maka kamu akan merasa bebas dan lebih bahagia dari sebelumnya. Ya, di sini memang sebagian besar aku merasakan energi percintaan ya, atau hubungan. Mayoritas hubungan percintaan, bisa juga dengan keluarga ya, dengan saudara yang ada pertalian darah, ada beberapa yang dengan rekan kerja atau pertemanan ya, pertemanan yang sudah dekat. Nah, kalau memang sudah waktunya berakhir, ya sudah, ikhlaskan aja. Memang menyakitkan. Atau misalnya kalau kamu itu masih ada rasa nggak terima, kamu dituduh macam-macam, atau kamu itu merasa belum puas ya mengeluarkan unek-unek, sebenarnya itu tidak ada gunanya lagi. Jadi ya udah, selesai, sudah cukup ya. The end is the end. Nggak perlu diperpanjang lagi. Nikmati aja rasa sakitnya. Ya walaupun ini kontradiktif ya, atau apa, bukan kontradiktif, kontroversial. Menikmati rasa sakit. Bukan berarti kamu masokis. Tapi kayak kamu jangan skip atau kamu jangan denial. Kalau kamu skip, kalau kamu lewatkan atau kamu berpura-pura mencari pelarian, rasa sakit itu akan tetap bersemayam di dalam diri kamu dan suatu saat akan meledak atau menjadi racun. Jadi di awal sampai pertengahan, jalani aja ya, rasakan saja. Ya sakit, tapi aku yakin kamu bisa gitu ya mengatasi semuanya. Kamu tidak akan benar-benar mati dalam tanda kutip ya. Mungkin
part kamu dengan dia itu mati atau berakhir. Ada yang mati, perasaan, harapan, ya, masa depan. Tapi kamu punya masa depan untuk diri kamu sendiri. Tidak perlu bergantung atau tidak perlu bersama-sama dulu. Nah, kalau untuk keuangan, aku merasakan ini juga kayak kamu tuh bangkit dari keterpurukan. Mungkin ada yang dikhianati atau ketipu ya. Kalau bukan ketipu, mungkin ya tidak sesuai ekspektasi. Ada sesuatu yang membuat kamu menyesal. Atau memang kayak kamu sudah berusaha keras, tapi tidak dihargai. Nah, ada baiknya ya, kamu ambil waktu untuk bisa menyayangi diri sendiri, yang artinya menghargai diri sendiri, dan udah deh nggak usah denger gitu ya apa kata orang atau kejadian-kejadian yang bikin kamu kesel. Kalau bisa kamu menjauh aja dari situ, tutup kuping, kamu angkat kaki, pergi dari lingkungan yang toksik, pergi dari hal-hal yang sudah tidak bermanfaat, yang sudah waktunya selesai. Oke, sekarang kita lihat Oracle Advice. Aku merasakan justru ya kamu akan bersyukur ya. Itu ya yang paling kenceng pesannya adalah dari segala hal yang berakhir secara menyakitkan, yang bikin kamu sakit hati, itu justru akan membawa berkah. Jadi kayak kamu tuh akan diberikan imbalan atau kayak diupahan gitu ya. Apa tuh artinya? Kayak misalnya kalau anak kecil itu nangis ya, dia mungkin lagi makan permen, permennya jatuh. Dia nangis, terus diganti permennya dengan yang lebih enak atau diganti es krim. Nah, kayak gitu deh yang aku rasakan untuk Gemini. Nah kan, nothing is wasted, ya kan? Jadi apa yang sudah berakhir itu akan tetap ada hikmahnya. Kamu akan bisa mendapatkan pelajaran dan mendapatkan imbalan yang lebih baik gitu ya. Slow and steady wins the race. Nah, yang tadi aku juga bilang, rasakan, nikmati, pelan-pelan aja ya. Walaupun sakit ya udah, tapi hari demi hari itu akan hilang kok ya. Ketimbang kamu tetap berada di tempat yang toksik atau kamu melakukan hal-hal yang ekstravaganza gitu ya, yang pokoknya supaya jadi pelarian. Nah, itu kan nggak akan menyelesaikan masalah. Tapi kalau kamu menerima dan menjalaninya, maka pelan-pelan semuanya juga akan berlalu. Dan kamu akan seperti terlahir kembali. Kamu akan jadi lebih fun gitu ya. Kamu akan jadi lebih easy going, lebih percaya diri juga. Mungkin dulu biasanya kamu bareng-bareng sama si dia ya. Kalau kamu ingin melakukan sesuatu, kayaknya tergantung atau kayak kurang pede kalau nggak sama pasangan. Nah, di saat ini kelihatannya kamu akan sadar gitu ya, bahwa kamu itu harus berdiri di kaki sendiri. Kamu harus bisa membahagiakan diri sendiri ya. Bahagiakan dulu diri sendiri sebelum kamu membahagiakan orang lain, sebelum kamu meminta kebahagiaan dari orang lain. Oke, Gemini, so demikian dulu reading untuk kamu. Semoga membantu. See you and take care.